Dari kacamata Dan, bagaimanakah Dewan Energi Nasional melihat kebijakan pemerintah untuk sektor energi kita di tahun yang baru ini, 2021? Mampukah mengantarkan ke level tahan, kalau tadi Anda katakan hampir tahan secara ketahanan energi? Ini ya, bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi kita. Nah, sekarang pemerintah sedang menyusun grand strategi energi nasional kita berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi akibat COVID dan realisasi bauran daripada energi primer kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah juga berupaya untuk menekan impor daripada LPG, impor daripada minyak mentah, impor daripada BBM jenis bensin. Nah, apa itu upaya-upayanya? Untuk mengurangi impor bensin, pemerintah sebagaimana kita ketahui sudah launching kendaraan listrik baru-baru ini, dan PLN juga sudah launching untuk pengisian listrik untuk kendaraan berbahan bakar listrik SPP KLU. Nah, di samping itu, pemerintah juga terus mendorong BBN, bahan bakar nabati, B30, bahkan Pertamina sudah launching B100. Kita sedang riset untuk B40, mudah-mudahan pertengahan tahun ini sudah bisa kita lihat hasilnya. Nah, di samping itu juga pemerintah terus menggalakkan bahan bakar gas, ya. Kita ketahui bahwa bus Transjakarta sudah menggunakan 100% BBG. Kita juga punya program melalui PGN untuk membuat infrastruktur untuk BBG, dalam hal ini LNG untuk kapal, kereta, dan truk, bus, itu untuk BBG. Nah, di samping itu untuk mengurangi LPG, itu impor LPG, pemerintah terus membangun infrastruktur jaringan gas bumi, city gas, gas kota, punya target di tahun ini sebesar 1 juta sambungan rumah tangga. Di samping itu juga pemerintah melalui PLN akan mendorong, ya, punya program tahun ini 1 juta kompor listrik. Nah, di samping itu juga pemerintah mendorong terus pertumbuhan EBT, khususnya untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, tenaga matahari, solar cell. Nah, kami sudah menandatangani, ya, perjanjian MOU dengan penyedia sel dengan Bank Rakyat Indonesia, di mana BRI menyediakan pendanaannya kredit ringan bagi rumah tangga yang akan memasang solar cell-nya. Nah, ketika nanti seluruh rumah tangga sudah memasang solar cell, maka kita juga mendorong rumah tangga untuk menggunakan kompor listrik yang listriknya dari solar cell, juga mendorong masyarakat untuk menggunakan motor listrik yang listriknya dari solar cell. Nah, dengan demikian kami yakin bahwa target-target untuk ketahanan energi kita bisa tercapai, khususnya apabila semua pihak, semua stakeholders, masyarakat mendorong, BUMN juga membangun infrastrukturnya untuk EBT ini. Demikian, Mas Erwin. Ya, agar semua pihak ikut membantu dan mendukung. Anda melihat koordinasi yang sudah terbangun antara stakeholder ini seperti apa, beserta dengan masyarakat juga, sehingga ketahanan untuk membangun ketahanan ini bisa kita miliki bersama, Pak Joko? Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya sinergi BUMN, kita ketahui bahwa Pertamina sudah sedang membuat industri, begitu ya, bersama BUMN lainnya dengan PLN untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik. Pertamina juga sudah bekerjasama dengan Pupuk Indonesia untuk membangun pabrik katalis merah putih untuk BBM yang bahan bakunya adalah dari minyak sawit. Nah, Pertamina juga sudah mendatangin MOU dengan produsen, 6 produsen DME di metal ether untuk mengganti batu bara, untuk mengurangi, untuk mengganti LPG.
di mana ada hilirisasi batubara, Pertamina sudah menandatangani MOU dengan PTBA dan 6 perusahaan produsen DME lainnya. Nah, ini kita lihat bahwa sinergi antar BUMN sudah mengarah ke sana, baik untuk BBN, baik untuk kendaraan listrik maupun untuk mengurangi impor LPG dengan memproduksi DME. Itu kami melihat bahwa pemerintah sama BUMN dan masyarakat, saya lihat sudah banyak untuk memasang solar cell di rumah masing-masing, sudah banyak menggunakan juga kompor listrik, sudah banyak juga menggunakan kendaraan listrik khususnya sepeda motor. Nah, ini kita lihat adanya sinergi baik pemerintah, BUMN, industri, dan masyarakat untuk sama-sama kita memanfaatkan energi yang lebih bersih, agar supaya lingkungan kita lebih bersih, kita hidup lebih sehat, dan kita turut mensukseskan melaksanakan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Saya rasa itu Mas Erwin, sudah kita lihat action-actionnya untuk menuju ke arah energi yang lebih bersih. Ya, Pak Joko, berapa kali kita sebut kata import di sini? Beberapa kali juga sudah kita bahas, tidak mungkin sebuah negara bebas import sama sekali. Tetapi paling tidak kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seberapa terkendalikah kebijakan import kita di sektor energi ini dari kacamata Den? Nah, sebagaimana kita tahu bersama, Bu Nike tadi sudah juga menyampaikan bahwa awalnya kita import solar cukup banyak. Nah, dengan adanya program B30, maka tadi Bu Nike menyampaikan bahwa kita Pertamina sudah tidak impor solar lagi. Yang kedua, kita juga sudah tidak impor BBM jenis aftur. Ya, itu dua hal yang kita saksikan bersama bahwa upaya pemerintah bersama masyarakat, bersama stakeholders untuk mengurangi impor ini sudah berjalan secara bertahap satu persatu. Nah, kita juga melihat bahwa pemerintah komitmen untuk terus membangun infrastruktur gas bumi untuk mengurangi impor BBM, khususnya untuk jenis LPG, pemerintah terus membangun infrastruktur jaringan gas kota dengan APBN. Nah, yang kedua, untuk mengurangi energi impor jenis minyak juga, pemerintah mulai tahun ini membiayai ya untuk eksplorasi panas bumi. Juga pemerintah melalui PLN tadi ya berupaya untuk mengurangi impor bensin dengan melaunching kendaraan listrik, dicontohkan dengan Kementerian Perhubungan, semua kendaraan dinasnya sudah menggunakan mobil listrik, dan juga pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur maupun pemanfaatan gas bumi melalui PGN, terus membangun infrastruktur gas, gitu ya. Kita sedang berupaya untuk berbicara dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif untuk membangun infrastruktur EBT. Kita juga sedang membuat rancangan undang-undang EBT untuk memasukkan kemungkinan potensi diberikannya insentif maupun subsidi untuk EBT ini, termasuk kita sudah menyiapkan perpresnya juga untuk harga EBT ini yang bisa kita berikan insentif, kalau perlu juga kita berikan subsidi begitu. Nah, ini untuk mengembangkan EBT kita agar supaya impor kita terus turun dari waktu ke waktu, juga kita terus meningkatkan produksi dalam negeri, baik itu minyak mentah melalui program 1 juta barel maupun meningkatkan produksi LPG dalam negeri dari sumur-sumur minyak, lapangan-lapangan minyak yang masih mengandung propan, butana, C3, C4 ini, agar supaya impor kita itu terus turun begitu. Di samping tadi kita punya program hilirisasi batubara. Pak Joko Siswanto, dari catatan Anda terkait dengan kebijakan-kebijakan yang existing maupun akan dilakukan pemerintah, ada masukan Pak dari Dewan Energi Nasional, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu sedikit pembenahan di sana? Nah, yang dipertahankan misalnya tadi ya, B30 nggak boleh kendor, harus jalan terus gitu ya. Nah, kemudian kebijakan pemerintah melalui Perpres nomor 55 2019 tentang percepatan kendaraan listrik ini juga dipercepat gitu ya, kita dorong terus. Nah, kebijakan-kebijakan lain misalnya untuk perizinan, untuk prosedur, untuk mempercepat investasi, itu harus dibuat sedemikian rupa agar diberikan kemudahan
bagi semua investor baik dalam dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di dalam negeri. Apapun yang mereka minta, itu ya, seharusnya kita bisa memberikan. Karena kita perlu investasi, Ya, kita perlu lapangan kerja. Angkatan kerja kita tiap tahun itu banyak sekali. Universitas meluluskan sarjana itu banyak sekali. Perlu kita menciptakan lapangan kerja. Salah satu jalannya adalah menciptakan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Tanpa investasi maka lapangan kerja kita akan sulit untuk terbuka. Nah, dengan adanya investasi maka kemungkinan besar dan dapat dipastikan bahwa lapangan kerja kita tuh di sektor energi pasti terbuka. Nah, untuk itu ya pemerintah segera memutuskan dengan cepat gitu ya, mempermudah semua investasi yang akan masuk di sektor energi. Kalau baik. perlu kita kasih karpet merah, kalau perlu semua keinginannya kita berikan. Ini demi untuk penciptaan lapangan kerja, untuk ketahanan energi kita, untuk kemandirian energi kita. Kita punya banyak sumber energi, baik fosil dan non fosil. Kita sekarang tinggal memerlukan investasi untuk membangun infrastruktur, untuk memproduksi energi baik fosil maupun non fosil. Baik, sumber daya alamnya sudah ada, tinggal diperlukan investasi di sana. Memahami fungsi dan peran penting dari Dewan Energi Nasional, rencana-rencana strategis apa saja yang sudah dipersiapkan dan akan direalisasikan oleh Dewan Energi Nasional untuk tahun ini, Pak Joko? Nah, untuk tahun ini dan tahun seterusnya, pemerintah hampir final untuk menyusun grand strategi energi nasional kita untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi kita. Yaitu kita tetap menggunakan energi yang berasal dari dalam negeri, baik fosil maupun non-fosil. Kita terus berupaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, dan kita terus mendorong dengan sekuat tenaga untuk terus memanfaatkan dari waktu ke waktu peningkatan energi baru dan terbarukan. Dan yang terakhir, kita akan berupaya keras untuk mengurangi impor energi kita, terutama jenis energi fosil, yang impor LPG kita sudah 77%, impor bensin kita sudah 60%, impor minyak bumi kita sudah 30%. Nah, ini kita harus tahan, bahan kita harus kurangi. Sebab kalau kita tergantung daripada impor, maka apabila negara yang mengekspor LPG-nya ke kita itu ada sesuatu, maka kita akan krisis LPG. Apabila negara tersebut menaikkan harga LPG yang sangat tinggi, maka kita terpaksa juga harus mengimpor. Ini akan menjadi beban Pertamina, akan menjadi beban negara, akan menjadi beban daripada tekanan ekonomi kita, akan menjadi tekanan terhadap nilai rupiah kita. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan produksi di dalam negeri, baik fosil maupun non-fosil, berupaya untuk menekan impor sekuat tenaga. Kita sedang menyusun yang namanya Grand Strategi Energi Nasional kita sampai 2040 untuk mengurangi demand energi fosil kita yang impor. Demikian, Mas Erwin.